Selamat datang di Buletin PNS Channel. Dilansir dari tribunnews.sultra.com, pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN, menjadi undang-undang. Terbaru, melansir menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, melaksanakan uji publik RUU ASN di Universitas Samratulangi, Kota Manado, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sebelumnya, telah digelar uji publik RUU ASN di Kota Semarang, Jakarta, dan Kota Padang. Melansir kontan.co.id, ada 7 klaster dalam RUU ASN tersebut, yakni penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Khusus penataan tenaga honorer, pemerintah akan menghapus status pegawai non-ASN pada pertanggal 28 November tahun 2023. Adapun penghapusan status tenaga honorer per tanggal 28 November tahun 2023 tersebut dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU ASN, Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 yang diundangkan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 lalu. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, sebanyak 2.355.092 pegawai pemerintah non-ASN tetap bekerja. Dengan demikian, tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK, massal terhadap 2,3 juta tenaga honorer per tanggal 28 November tahun 2023. Arahan Bapak Presiden Jokowi jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya, ujar Azwar Anas pada Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023, lalu. Berdasarkan pernyataan Menpan RB Abdullah Azwar Anas tersebut, muncul prediksi bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK setelah pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara, CASN, tahun 2023 yang mulai berlangsung pada tanggal 16 September tahun 2023. PPPK sendiri memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan PNS. Termasuk akan mendapatkan uang pensiun dan jaminan hari tua yang sebelumnya tiada. Selain itu, ada juga 10 keistimewaan PPPK dibandingkan dengan PSN, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. 1. Batas usia melamar. Batas usia pelamar PPPK sesuai PP nomor 49 tahun 2018 adalah 20 hingga 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Sementara itu, batas usia pelamar PNS adalah 18 sampai 35 tahun atau lebih sedikit kesempatan untuk mengikuti pendaftaran bagi usia tua. 2. Batas usia pensiun. Batas usia pensiun PPPK adalah 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan. Batas usia pensiun 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan fungsional madya, serta 65 tahun bagi jabatan fungsional ahli utama. Sementara itu, batas usia pensiun PNS adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 bagi pejabat pimpinan tinggi. 3. Tahapan seleksi lebih simpel. Tahapan seleksi PPPK terdiri dari seleksi administrasi, kompetensi, teknis, manajerial, dan sosiokultural, serta wawancara. Sementara itu, tahapan seleksi CPNS lebih panjang, terdiri dari seleksi administrasi, kompetensi dasar, tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi, serta kompetensi bidang. 4. Bisa direkrut dari kalangan profesional. Perekrutan PPPK bisa langsung dari kalangan profesional. Misal, suatu universitas membutuhkan guru besar bisa langsung merekrutnya tanpa perlu merekrut dosen pertama untuk kemudian menunggu menjadi dosen muda, lektor, baru guru besar. 5. Dapat hak cuti. PPPK berhak mendapat cuti seperti PNS. Cuti tersebut yakni cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan bersama. 6. Berhak dapat perlindungan. PPPK berhak mendapat perlindungan seperti PNS. Perlindungan tersebut yakni jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja,
kematian, dan bantuan hukum. 7. Berhak mengembangkan kompetensi. PPPK berhak mendapat pengembangan kompetensi seperti PNS. Kompetensi tersebut berupa pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. 8. Berhak dapat penghargaan. PPPK berhak mendapat penghargaan seperti PNS. Penghargaan tersebut berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, serta berkesempatan menghadiri acara resmi serta acara kenegaraan. 9. Berkah dapat tunjangan. PPPK yang diangkat dalam jabatan tertentu diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS. Adapun tunjangan PPPK terdiri dari 9 komponen sesuai Permenkes tahun 202, PMK 05/2020 sebagai berikut. Tunjangan istri, suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, beras, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural, fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, tunjangan kompensasi kerja, risiko. 10. Berhak dapat gaji berkala. PPPK diberikan kenaikan gaji berkala atau istimewa setiap 2 tahun sekali. Besarannya telah ditetapkan dalam Perpres nomor 98 tahun 2020. Kurung buka kurung tutup.